Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam ini saya akan coba kembali untuk sharing ilmu mengenai Inventor. Setelah lama saya nggak upload karena ada beberapa aktivitas di luar. Dan kita coba review mengenai Autodesk Inventor. Ada 4 materi yang sudah saya share. Dan tentunya itu materi dasar. Yang pertama itu mengenai how to change background ya, jadi cara mengubah background. Yang kedua kita kemarin tentang project geometry dan project cut edge. Kemudian yang ketiga how to section view on drawing, jadi bagaimana cara melihat section view pada drawing. Dan yang keempat itu adalah cara decal, jadi menempelkan gambar pada objek. Nah, kita lanjutkan yang kelima. Pada malam ini saya akan coba membuat tutorial secara bersusun ya, karena sebelumnya saya masih agak kurang rapi. Sekarang saya akan coba awali dari mulai create. Ada beberapa yang belum ya. Kita coba dari extrude revolve sweep loft coil ya. Kita setting di video 5 menit ya. Kita coba yang pertama kita coba melalui extrude ya. Teman-teman kalau misalkan sebelum buka ini, saya pause dulu ini biar bisa lihat. Nah, buka icon Inventor saja. Kalau saya ini udah di toolbar di pin, kita buka dari awal lagi, pin Inventor. Nah, ini tampilan untuk yang 2017. Dan sekedar mengetahui, untuk Inventor semakin tinggi versi ya, itu harus menyesuaikan dengan spek laptop juga. Kalau misalkan spek laptopnya dari prosesor, VGA-nya dan RAM tidak mencukupi, pakai yang lebih ringan saja. Rekomendasi untuk versi itu dari 2013-14 itu udah agak enak secara tampilan dan fiturnya. Baik, yang pertama, nah ini akan tampil view seperti ini. Yang kemudian nanti teman-teman bisa klik part, assembling, drawing, dan presentation ya, tergantung kebutuhan. Yang pertama, sebelum kita masuk ke assembling ataupun drawing, tentunya harus punya desain part dulu ya. Kita klik aja part atau Ctrl N. Ctrl N itu untuk membuka jendela baru, dan di sana nanti ada pilihan. Nah, kalau misalkan langsung ke view yang tadi, yang part ini biasanya satuannya inci ya teman-teman, bisa dicek ketika kita buat sketch. Kemudian kita masukkan dimensi atau membuat line dulu ya. Nah, ini satuannya inch, bisa dilihat di yang bawah ini ya. Nah, ini nih inch. Nah, jadi kalau misalkan mau di close, kayak aja keluarin, atau di sini X no, kemudian klik Ctrl N, tekan Ctrl N, kemudian MMIPT, satuan milimeter, Inventor, kemudian klik, dia masuk ke sketch. Yang pertama saya akan coba jelaskan mengenai extrude, revolve, dan sweep ya, 3 icon ini. Selebihnya nanti di tutorial yang ke-6. Klik start sketch, atau untuk cara cepatnya teman-teman bisa tekan huruf S pada keyboard. Klik bagian plan manapun saja ya, karena saya di sini hanya sampel, hanya peraga, jadi saya pilih acak. Kalau misalkan kita udah buat sebuah part yang agak rumit, teman-teman bisa menyesuaikan terhadap pandangan yang emang lebih mudah ataupun yang penting seperti itu. Contoh saya akan meragakan extrude ya. Extrude udah tahu lah ya, profil yang harus terbuat dari 3 line minimalnya ya. 1 line seperti ini tidak bisa membentuk sebuah 3D, 2 line pun belum tentu, belum bisa. Nah, ini 3 garis minimalnya, dia baru bisa membentuk sebuah 3D. Kita finish sketch, kemudian kita extrude. Extrude. Nah, di Inventor kita tinggal tarik dan
turunkan. Di sini satuannya tinggal di input ya, 210 enter. Nah, bisa cara cepat dari pen ataupun menggeser layar. Nah, teman-teman bisa menekan scroll, roll ataupun putaran yang pada mouse ya, bola atau scroll pada mouse, tinggal ditekan dia akan menggeser. Kalau mau rotate, tekan shift plus tekan scroll pada mouse, dia akan merotate sebuah objek. Baik, ini salah satu dari extrude ya. Minimalnya dia ada 3 garis untuk membuat sebuah 3D. Yang kedua ada yang namanya revolve. Revolve saya coba ini di visibility dulu, dihilangkan. Ataupun saya coba di delete saja. Yang kedua mengenai revolve. Nah, revolve ini artinya bagaimana cara memutarkan sebuah objek 2D menjadi sebuah 3D. Nah, dia syaratnya ada sumbu putar. Kita coba buat garis kotak saja. Nah, garis kotak kita buat center line. Kita bisa memanfaatkan axis pada sumbu yang udah disediakan. Di sini origin ada axis X, Y, dan Z. Dan Z ini yang merah yang tidur di sini nih. Kalau yang Y dia berdiri, lihat ya di sini berdiri merah. Kalau yang X dia yang mengarah ke sisi kita. Saya coba buat garis deh ya, garis yang manual. Nah, kemudian klik garisnya, klik center line. Ini yang center line di sini, di formatted. Kemudian finish. Ketika kita tekan revolve, maka objek tersebut akan mengelilingi sumbu putar. Dan untuk degree ataupun dia sudutnya berapa, tinggal tentukan teman-teman. Dia mau 120 atau 180, tinggal di setting ya. Ini akan seperti ini. Oke. Nah, beres ya. Kemudian misalkan kita tambah lagi revolve untuk axis. Agak susah ya. Baik, itu ya contoh revolve. Kemudian yang ketiga sweep. Coba ini saya delete dulu. Tekan huruf S pada keyboard untuk mempercepat atau shortcut dari sketch. Kemudian yang ketiga kita coba buat sweep. Sweep itu adalah sebuah objek yang dimana cara membentuk sebuah 3D-nya dia mengikuti alur atau alurnya itu beda dengan kayak revolve. Contoh saya coba bagaimana cara buat dulu ini deh, center line-nya dulu ya, spline. Ini gambar simple ya. Contoh seperti ini. Finish, kemudian saya finish sketch. Nah, kita harus membuat sebuah objek di ujung titik ini. Bagaimana caranya? Nah, pertama tekan paralel. Bentar. Udah beberapa tahun jadi agak lupa. Sebuah sketch, how to make sketch. Klik garis sumbu, klik ini. Oh ya, sini caranya. Pakai plan yang ini. Pertama klik garis ini. Kalau dia udah merah berarti oke, keklik ya. Klik. Kemudian titik yang ini atau yang ini, tergantung objek yang akan dibuat. Saya pilih yang ini. Klik. Tekan atau klik sketch, kemudian plan ini pilih. Gambarkan sebuah lingkaran ini ya. Contohnya saya membuat sebuah objek satu ya aja ya. Jadi tinggal mengikuti artinya. Nah, ada kelihatan ya. Seperti ini. Nah, kemudian saya coba buat dua plan. Pertama, di sini objek yang berbeda ya. Misalkan saya di sini buat sebuah
polygon, kita coba. Nah, ini aja, sembarangan aja. Kita pilih sweep. Pertama ini objeknya, page. Yang kedua, ini bentar, ada kesalahan kayaknya. Saya pernah untuk dua objek saya sedikit lupa nih, nanti saya coba pelajari lagi ya, karena beberapa tahun udah lama gak megang jadi agak-agak lupa, sorry. Baik, untuk 3 objek dulu sementara malam ini ya, kita nanti review lagi di pertemuan yang ke-6 mengenai fitur dari sebuah software ini. Ada yang namanya Love, Koi, dan Emboss, masih banyak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan dan komentar yang emang kurang paham, silahkan bertanya, sama itu yang bisa saya jawab akan dijawab dengan baik. Semoga bermanfaat untuk semua teman-teman yang sedang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.